Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradhin ajalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian 40 hadis al-arba'una haditsan lil Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Dan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan kedua dari hadis yang bertemakan asyukur. Kita refresh ya hadisnya dari Abi Basir, dari Abi Ja'far alaihi salam, Al-Imam Al-Baqir alaihi salam. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda Aisyah lailataha faqalat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi pada suatu malam bersama istri beliau Aisyah, Aisyah itu bertanya kepada Rasul atau berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, lima tut'ibu nafsaka wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ketika itu Aisyah melihat Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang tidak berhenti untuk sholat ya di malam hari, dan kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melelahkan dirimu padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Faqala, kemudian jawaban Rasul, ya Aisyah, ala akunu abdan syakura, tidakkah aku harus menjadi hamba yang bersyukur ya atas berbagai macam nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan hadis yang ini juga membawakan hadis ini wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bahwa Rasul itu yaqumu ala atrafi asabi'i rijlaihi. Kadang-kadang Rasul dalam salat-salat mustahabnya ya itu beliau berdiri di ujung-ujung jari kedua kakinya. Jadi kita tahu kan bagaimana berdiri di ujung jari itu sulit dan sakit, tapi digambarkan bahwa Rasul itu ibadahnya seperti itu. Fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah menurunkan ayat ini, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ya, wahai Rasul, kami tidak menurunkan Al-Quran atasmu untuk engkau membinasakan dirimu atau menyengsarakan dirimu. Nah, ini kira-kira hadis yang sudah pernah kita baca dan sudah kita terjemahkan. Ini sekedar refresh saja, dan kita sampai pada pasal tentang hakikat syukur. Nah, apa itu hakikat syukur ya? Bersyukur itu hakikatnya seperti apa? Yang ini mengatakan bahwa syukur itu adalah takdiru nikmatil mun'im. Jadi menghargai nikmat sang pemberi nikmat. Jadi apa itu syukur? Syukur itu adalah menghargai ya nikmat yang diberikan oleh sang pemberi nikmat. Maksudnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika seseorang menghargai sebuah nikmat itu harus ada tanda-tandanya ya, harus ada bukti-buktinya. Nah, buktinya itu di hati itu dalam satu bentuk, di lisan dalam satu bentuk,
di sepak terjang dan perbuatan juga dalam satu bentuk. Artinya menghargai nikmat itu harus terbukti dalam hati, dalam lisan, ya, dan dalam perbuatan. Dalam hati seperti apa? Dikatakan bahwa hatinya orang yang bersyukur itu adalah menampakkan al-khudu wal khusyu, ya. Jadi hatinya itu tunduk kepada Allah. Khusyuk itu dia betul-betul konsentrasi dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ingatannya atau jiwanya ini dipenuhi oleh zikrullah. Jadi dalam hal apa saja dia mengingat Allah Subhanahu wa taala karena dia tenggelam dalam nikmat-nikmat Allah. Jadi hatinya orang yang bersyukur adalah hati yang menunjukkan ketundukan, kepatuhan, kehusyuan, cinta kepada Tuhannya, dan kemudian juga hatinya takut untuk melanggar, karena bagaimana saya berani melanggar sementara semua yang saya miliki ini adalah nikmat dan anugerah darinya. Jadi seperti itulah kira-kira hati orang yang bersyukur. Adapun buktinya dalam lisan adalah lisan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, memuja Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, syukran lillah, ya. Dan buktinya dalam anggota tubuh atau dalam raga itu fatta'ah, yaitu ketaatan, wasti'malul jawarih, dan menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan atau hal-hal yang di sana ada keridhaan sang pemberi nikmat. Ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Khumaini tentang hakikat syukur. Kemudian beliau menukil keterangan Ar-Raghib Al-Isfahani, ya, dalam kitab Mufradatul Quran. Itu Raghib memberikan penjelasan seperti ini, dinukil oleh Imam Khumaini, bahwa syukur itu menurut Raghib tasawwurun ni'mah wa idharuha. Syukur itu adalah menggambarkan nikmat atau melakukan konsepsi terhadap nikmat dan menunjukkannya. Fasyukr ala hadza wal imtila min dzikril mun'im alaihi. Ya, Raghib kemudian melanjutkan bahwa syukur dalam makna ini adalah bagaimana orang yang mendapatkan nikmat itu dia betul-betul dipenuhi dengan mengingat sang pemberi nikmat. Jadi seluruh jiwa dan raganya itu dipenuhi oleh mengingat sang pemberi nikmat. Ya, dalam hal ini sama juga syukur itu ada dengan hati, ada dengan lisan, ada dengan anggota tubuh. Dalam hal ini Raghib menjelaskan, karena kan Raghib menjelaskan bahwa syukur itu adalah menggambarkan nikmat, melakukan konsepsi terhadap nikmat. Dalam hal ini syukur dengan hati yaitu ketika seseorang menggambarkan nikmat. Jadi hatinya menggambarkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lisan memuji sang pemberi nikmat. Kemudian syukur dengan anggota tubuh yaitu membalas nikmat, ya, sesuai dengan kadar nikmat itu. Jadi maunya nikmatnya sekian, ya syukurnya juga sekian. Jadi syukur harus sesuai dengan kadar nikmat. Mukafa'atun nikmah biqadri istihqaqiha. Jadi semakin tinggi nikmat maka semakin tinggi balasan daripada anggota tubuh atas nikmat-nikmat itu. Ini keterangan daripada Raghib Al-Isfahani yang juga dinukil oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Nah, kemudian dalam rangka kita semakin paham tentang hakikat syukur, ya, tadi beliau sendiri sudah memberikan penjelasan. Beliau juga menukil apa yang disampaikan oleh Raghib Al-Isfahani. Kemudian juga beliau menukil apa yang diungkapkan oleh Al-Arif Al-Muhaqqiq Al-Khajah Al-Ansari. Nah, Khajah Ansari ini, kata Imam Khumaini, kurang lebihnya beliau mengatakan bahwa syukur itu, ya, ma'rifat itu, asyukur nafsul ma'rifat.
Kenapa syukur itu adalah ma'rifat? Li'annahu tariqun lima'rifatil mun'im. Karena syukur itu adalah jalan bagi seorang hamba untuk mengenal sang pemberi nikmat. Dan memang kan di antara burhan atau bukti-bukti yang mengantar seseorang untuk meyakini Tuhan itu adalah burhan syukur nikmat. Jadi apa yang membuat kita mengenal Tuhan? Ya ketika kita melihat berbagai macam anugerah yang ada pada diri kita ini dan yang ada di luar diri kita ini, semuanya pemberian, semuanya nikmat ini. Nah, nikmat-nikmat ini mengantar orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu tariqun lima'rifatil mun'im. Nah, yang menjelaskan, jadi syarihnya tulisan muhakkik Al-Khaja Al-Ansari ini memberikan penjelasan seperti ini. Inna tasawwuran ni'mah minal mun'im wa ma'rifah anna hadhihi ni'mah minhu wa syukru bi'aini. Jadi menggambarkan sebuah nikmat dari sang pemberi nikmat dan mengetahui bahwa nikmat ini darinya, itu adalah syukur itu sendiri. Nah, di bagian berikutnya, ya, dalam rangka lebih jauh menjelaskan hakikat syukur ini, Imam Khomeini membawakan sebuah riwayat yang dalam riwayat itu ada dialog Nabi Allah Dawud alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialognya seperti apa? Diriwayatkan bahwa Dawud alaihissalam berkata kepada Tuhannya, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa ashkuruka? Bagaimana aku bisa bersyukur padamu? Ma'anna syukra nikmatun ukhra." Sementara ketika aku bersyukur, ya, ketika aku bisa bersyukur, itu adalah nikmat yang lain. Bagaimana aku bisa bersyukur? Karena ketika aku bersyukur, ternyata bersyukur ini juga nikmat. Aku sadar untuk bersyukur ini adalah sebuah kenikmatan. Wa tastad'i syukran akhar, dan ini juga menuntut syukur yang lain. Jadi Nabi Allah Dawud ini ketika bertanya kepada Tuhannya, "Ya Rabb, wahai Tuhan, kaifa ashkuruka? Bagaimana aku bisa mensyukurimu?" Sementara ketika aku sadar untuk bersyukur, sadarku untuk bersyukur ini adalah sebuah nikmat yang menuntut aku untuk bersyukur padamu, dan begitulah seterusnya. Kalau aku bersyukur lagi, syukur ini menuntut syukur, tidak akan ada habisnya. Bagaimana aku bisa bersyukur? Fa'auhallahu ta'ala alaihi, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam, "Ya Dawud, indama arafta bi anna kulli ni'matin nazilatin alaik takunu minni faqad syakartani." Arti sederhananya adalah, wahai Daud, ketika engkau mengetahui bahwa setiap nikmat yang turun padamu itu dariku, faqad syakartani. Ya, pengetahuanmu dan pengakuanmu bahwa nikmat itu dariku, itu berarti engkau telah bersyukur padaku. Jadi sama Allah dimudahkan tentang syukur ini. Ya Dawud, indama arafta bi anna kulli ni'matin bi anna kulla ni'matin nazilatin alaika takunu minni faqad syakartani. Ya. Jika engkau mengetahui, ketika engkau mengetahui bahwa setiap nikmat yang turun atasmu itu dariku, berarti engkau telah bersyukur padaku. Jadi sebenarnya dalam riwayat ini makna syukur itu adalah kita menyadari bahwa nikmat-nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syukur. Al-Imam Khomeini terkait dengan bahwa syukur itu adalah nafsul ma'rifah, beliau punya pendapat yang sedikit berbeda. Dikatakan menurut beliau ini, ya, bahwa syukur itu bukan al-ma'rifah bil qalb, bukan al-idhar bil lisan, bukan wal amal bil a'dha, bukan. Jadi syukur itu bukan nafsul ma'rifah. Lalu apa? Imam ini berkata, syukur itu adalah halatun nafsiyatun najimatun an ma'rifatil mun'im wan ni'mah wa anna hadhihi ni'mah minal mun'im. Apa artinya? Imam ini mengatakan bahwa syukur itu adalah sebuah keadaan jiwa seseorang yang terjadi. Jadi bagaimana jiwa seseorang itu mengalami sebuah situasi dan kondisi setelah dia memahami tentang sang pemberi nikmat, dan bahwa nikmat ini darinya, ya, dan kemudian
pemahaman ini melahirkan sebuah keadaan qalbiyah dan qalibiyah, zahir batin, yang kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirruhu syarif. Jadi tidak jauh berbeda, cuma beliau lebih spesifik ini mengatakan bahwa syukur itu bukan nafsul ma'rifah, ya, tapi syukur itu adalah hasil daripada ma'rifah. Itu pendapat Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirruhu syarif. Beliau lebih jauh menjelaskan dengan menukil apa yang diungkap oleh Al-Muhaqqiq At-Tusi, ya, Quddisa sirruh. At-Tusi, ya, berkata asyukru asyraful a'mal wa afdaluha. Syukur itu adalah sebaik-baik amal dan paling utamanya amal. Dan syukur, kata beliau, muqabalatun ni'mah bil qawli wal fi'li wan niyyah wa lahu arkanun thalathah. Syukur itu adalah membalas, ya, nikmat dengan ucapan, perbuatan dan niat, dan mempunyai 3 rukun atau 3 pilar. Pilar yang pertama adalah ma'rifatul mun'im wa sifatihi la'iqah bih. Mengenal, ya, ma'rifat atas sang pemberi nikmat dan sifat-sifatnya yang sesuai, yang layak baginya. Di sini maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Khumaini, bi ayya arifa, oleh Muhaqqiq At-Tusi, ya, mohon maaf, bi ayya arifa anna ni'am kullaha jaliyaha wa khafiyaha min Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu al-mun'im al-haqiqi wa annal khalqa kulluhum munqadun li hukmihi musakharun li amri. Artinya apa? Jadi makna daripada mengenal sang pemberi nikmat dan sifat-sifatnya itu, yaitu hamba memahami bahwa seluruh nikmat ini, baik yang tampak maupun yang tak tampak, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali, dan dialah sang pemberi nikmat yang hakiki, dan bahwa semua makhluk itu seluruhnya tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang seperti itu, ya. Kita ini tidak ada hukum yang kita buat sendiri. Kita ini sepenuhnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya kita bisa enggak untuk tidak tunduk? Saya enggak mau perlu sama oksigen, ya. Kita ini sama Allah dicipta, kita butuh bernafas. Kemudian saya enggak mau tunduk, saya enggak mau bernafas, ya mati. Kita dicipta butuh minum, saya enggak mau minum, ya mati. Saya enggak mau melihat dengan mata, tutup mata begini jalan, ya kebentur, ya. Saya enggak mau jalan dengan kaki, apa bisa terbang dia? Nah, jadi begitu. Jadi kita ini sebenarnya tunduk, ya. Jadi kita dengan apa yang kita miliki ini, nikmat-nikmat ini, kita sebenarnya tunduk kepada Allah, ya. Kita akhirnya mengambil dengan tangan, mencium dengan apa namanya itu, dengan hidung, mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, dan seperti itu. Kita tidak bisa melanggar apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Munqadun musakharun li amri. Ketika kita dicipta melihat dengan mata, ya melihat dengan mata. Ketika kita dicipta mendengar dengan telinga, ya mendengar dengan telinga. Tidak bisa kita mau apa namanya itu, kita rusak telinga kita, kemudian saya berusaha mendengar dengan kemampuan lain. Tidak bisa, ya. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, al-hal allati hiya thamaratu tilkal ma'rifah, yaitu sebuah kondisi yang merupakan buah dari ma'rifah tadi itu. Jadi ma'rifah bahwa semua ini dari Allah itu akan menciptakan sebuah kondisi jiwa, ya, seseorang yang memahami bahwa semua ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Al-khudu wat tawadu was surur bin ni'am. Dia tunduk, dia rendah hati, kemudian dia berbahagia dengan berbagai macam nikmat ini. Ketika dia diberi tangan yang bisa melakukan aktivitas, dia berbahagia dan dia bersyukur. Diberi mata yang bisa melihat, diberi telinga yang bisa mendengar. Bahkan dia tidak punya celah untuk protes, karena semua ini nikmat, ya. Bahkan ketika dia mau protes pun, dia protes pun dengan nikmat Allah, ya kan. Pikirannya itu nikmat dari Allah, pengetahuannya nikmat dari Allah, semuanya nikmat. Jadi hamba kalau sadar, bahkan dia tidak akan mengizinkan dirinya untuk mengeluh kepada Allah SWT. Karena apa? Karena bagaimana dia akan mengeluh sementara dia tenggelam dalam nikmat-nikmat Allah. Tidak ada yang
betul-betul miliknya. Semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan bahwa pilar kedua, buah daripada ma'rifah, pilar yang pertama itu adalah al-khudu' wa tawadu' wa surur bin ni'am, yang ada dia senantiasa berbahagia dengan berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok berbahagia loh? Iya, karena ketika saya diberi semua ini oleh Allah, berarti ini tanda bahwa Tuhan perhatian kepada saya. Siapa saya yang berhak untuk ada? Emang saya pernah punya hak untuk ada di alam keberadaan ini? Tidak ada. Tidak punya hak saya. Tapi sama Allah saya diberikan segala-galanya. Diberi mata, diberi telinga, diberi akal, diberi hati, diberi nurani, diberi pemahaman, diberi berbagai macam nikmat ini. Diberi kemampuan untuk merasakan berbagai macam makanan dan minuman. Diberi kemampuan untuk mendengar berbagai macam suara. Semua ini di luar kemampuan saya. Berarti dia perhatian kepada saya, dia berikan kepada saya semua ini. Tapi kita tidak pernah akan menghargai. Ya, kalau kita mau menyadari itu, berarti Tuhanmu perhatian padamu. Kamu diberikan semua ini. Tapi dasar kita yang tidak pernah menghargai perhatian Tuhan kepada kita. Perhatian Tuhan itu apa? Ya seluruhnya. Seluruhnya ini perhatian Tuhan. Seluruh wujud kita ini perhatian Tuhan. Nah, dan tanda orang yang khudu dan tawadu ini, kata Imam Khomeini, kata apa itu, Muhaqqiq At-Tusi, wa alamatu dzalik alla tafraha minad dunya illa bima yujibul qurba minhu. Hendaknya kita tidak terlena dengan dunia kecuali hal-hal dari dunia yang membuat kita dekat dengannya. Ya, jadi orang yang bersyukur itu orang yang tidak mungkin terlena. Karena apa? Karena dia hanya akan menggunakan dunia yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pilar yang ketiga yaitu akhirnya lahir dalam bentuk perbuatan dan amal. Al-amal alladzi huwa thamaratu tilkal hal. Ketika keadaan jiwa kita tunduk dan patuh seperti itu, ya, maka raga kita, anggota tubuh kita tidak akan melakukan kecuali perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit keterangan tentang hakikat syukur. Nah, sekarang kita masuk pada pasal berikutnya tentang bagaimana bersyukur. Tadi kan hakikat syukur kan? Jadi jelas ya, syukur itu adalah keseluruhan. Ya, dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Jadi harus seiring ini. Tidak bisa orang alhamdulillah tapi perbuatannya bermaksiat. Nah, ini bohong ini. Ya. Ingat kan syair yang dinisbatkan kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika dikatakan ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubba. Ada orang mengatakan aku cinta kepadamu ya Allah. Bagaimana engkau menyatakan cinta kepada Tuhan sementara engkau bermaksiat kepadanya? Hadza la amri fil fi'ali badi'u. Ini dalam dunia perilaku sebuah keanehan. Bagaimana kamu menyatakan cinta tapi kamu menyakitinya, tapi kamu menentangnya, melawannya, memusuhinya, ya, tidak patuh padanya. Ini omong kosong. In kana hubbuka shadiqan la ata'tah, kata Imam Ja'far dalam lanjutan syairnya, kalau cintamu itu sejati kepada Tuhan, engkau pasti akan taat kepadanya. In kana hubbuka shadiqan la ata'tah, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Pecinta itu pasti akan tunduk dan patuh kepada yang dia cintai. Nah, kita akan masuk pada bagaimana bersyukur. Pertama, kita harus menyadari bahwa syukur itu adalah tugas wajib dalam penghambaan. Ya, kewajiban yang tidak perlu diperintah. Ya, sebab ketika kita membaca diri kita ini sepenuhnya anugerah. Diri kita ini sepenuhnya pemberian. Lah pemberian itu outputnya apa? Ya terima kasih. Apa yang kita berhak untuk tidak berterima kasih yang bukan pemberian? Ya,
kita itu baru tidak berkewajiban untuk berterima kasih ketika kita punya sesuatu yang bukan pemberian. Nah, sekarang kita mau cari dalam tubuh kita, dalam wujud kita, adakah yang bukan pemberian? Ya tidak ada. Ya berarti kita harus sepenuhnya bersyukur. Kecuali kalau ada yang betul-betul milikmu yang bukan pemberian, yang betul-betul milikmu, kamu tidak perlu berterima kasih. Kalau ada, tapi kan tidak ada. Jadi output kita harus syukur. Tidak bisa kita tidak bersyukur. Karena apa? Karena semua yang kita miliki adalah pemberian, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi syukur itu adalah tugas wajib ya bagi seorang hamba yang mendapatkan berbagai macam anugerah ini. Kenapa kita dikatakan hamba? Karena seluruh wujud kita darinya. Jadi kita ini hamba juga, kita tidak dipaksa jadi hamba. Memang wujud kita ini hamba. Fakta dan realitas diri kita ini adalah hamba. Masa hamba tidak menghamba? Kamu boleh tidak menghamba kalau kamu bukan hamba. Ketika kamu dicipta, berarti kamu makhluk. Kamu harus taat kepada yang menciptamu. Tidak ada jalan lain. Karena itu adalah suara daripada keberadaan kita. Realitas wujud kita itu, eksistensi kita mengatakan bahwa kamu itu seluruhnya anugerah. Berarti kamu seluruhnya juga harus bersyukur kepada Sang Pemberi anugerah. Jadi syukur itu tugas wajib dalam penghambaan. Nah, puncak syukur. Ini kan berbicara tentang bagaimana bersyukur kan. Langsung diambil puncaknya. Puncak syukur adalah ketidakberdayaan untuk bersyukur. Emang kita bisa membalas nikmat-nikmat Allah? Dengan apa kita balas nikmat Allah? Emang ada sesuatu yang dari kita yang bermanfaat bagi Tuhan? Ada sesuatu dari kita yang kalau kita bayarkan itu bermanfaat bagi Tuhan? Ada? Tidak ada kan? Jadi kita tidak bisa balas nikmat Tuhan. Karena Tuhan hanya memberi dan tidak bisa menerima dari kita. Dia terlalu sempurna untuk menerima sesuatu dari kita. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur? Bagaimana kita bisa berterima kasih? Jadi puncak syukur adalah ketika seseorang menyadari bahwa sebenarnya saya bahkan berterima kasih pun tidak bisa kepadanya. Meskipun saya harus berterima kasih, tapi saya tidak bisa menunaikan syukur dengan makna syukur yang sebenarnya tidak akan bisa saya. Dia terlalu sempurna dan terlalu mulia untuk aku yang lemah dan tidak berdaya ini bisa bersyukur padanya. Kata Imam Humaini, wa yakunu muntaha syukr fi ma'rifatil insan ajzahu anin nuhud bihaqqi syukrihi subhana. Jadi puncak syukur adalah ketika seorang memahami bahwa dia tidak berdaya untuk menunaikan syukur. Demikian juga dengan puncak ibadah. Puncak ibadah itu di mana? Ketika seorang sampai pada pemahaman bahwa saya tidak bisa menghamba padamu. Ya, saya tidak bisa untuk melakukan hakikat penghambaan kepadamu. Orang yang paling istilahnya yang paling sempurna dari semua makhluk Allah ini adalah Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna ini, yang paling berprestasi tinggi di antara semua umat manusia ini, dia berkata, "Ma arafnaka haqqa ma'rifatik wa ma abadnaka haqqa ibadatik." Rasul dengan segala kesempurnaannya, dia sampai pada titik, aku tidak bisa mengenalmu dengan sebenar-benar pengenalan, ya Allah. Pengetahuan Ar-Rasul tentang Allah itu melebihi seluruh keberadaan. Tapi apakah Ar-Rasul mampu memahami Tuhan sebagaimana Tuhan? Tidak bisa. Ya, karena yang terbatas tidak mungkin mampu memahami yang tak terbatas. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Rasul berkata, "Ma arafnaka haqqa ma'rifatik." Kami tidak bisa mengenalmu dengan sebenar-benar pengenalan. Dan sebagai konsekuensi logisnya, ketika aku tidak mengenalmu dengan sebenar-benar pengenalan, bagaimana aku bisa menghamba padamu dengan sebenar-benar penghambaan? Karena penghambaan itu adalah konsekuensi logis daripada pengenalan. Jadi kualitas penghambaan itu
seiring dengan kualitas ma'rifah. Semakin kita mengetahuinya, semakin meningkat kualitas penghambaan kita. Nah, Ar-Rasul saja membuat ucapan yang seperti itu. Jadi sebenarnya sebagaimana kita tidak bisa mengenalnya sebenar-benar pengenalan, kita tidak bisa menghamba padanya dengan sebenar-benar penghambaan. Dan di antara penghambaan adalah bersyukur kepadanya. Kita tidak bisa menunaikan syukur dengan sebenar-benar syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syukur itu sangat bergantung pada pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kita diajak untuk masuk ke materi-materi irfan ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita semakin melihat bahwa diri kita bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita mempunyai kesiapan untuk totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tidak lagi menjadi hamba yang mudah mengeluh, yang mudah protes, yang tidak sabaran, ya. Jadi ketika kita memahami hal-hal seperti ini, itu akan membuat jiwa kita semakin kuat. Karena apa? Karena kita melihat bahwa jiwa kita yang tidak berdaya ini bergantung kepada Zat yang Maha Segala-galanya. Tujuannya adalah hal-hal yang seperti itu. Nah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Meskipun puncak ma'rifah itu dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi Ar-Rasul di antara semua keberadaan ini, dia ma'rifahnya yang paling tinggi. Nah, di antara makna daripada ma'rifah yang tinggi itu adalah ketika seseorang sampai pada pemahaman la mu'athira fil wujud illallah, bahwa di keberadaan ini tidak ada yang bisa berpengaruh secara independen, ya, dengan mandiri selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak pernah bisa melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kan kita ketika sholat diajarkan apa? Bihaulillah wa quwwatihi aqumu wa aq'ud. Jadi dengan kekuatanmu aku bisa duduk dan berdiri. Saya mau tanya, urusan duduk dan berdiri itu perkara yang susah atau yang mudah? Pada hakikatnya mudah kan? Kita setiap saat melakukan duduk. Jadi sekarang semua kita duduk. Nanti selesai kita semua berdiri. Tadi sebelumnya kita berdiri kan, datang ke sini kan. Tapi kita diajarkan dalam sholat, setiap kali kita mau bangun dari sujud itu diminta untuk ngomong apa? Bihaulillah wa quwwatihi aqumu wa aq'ud. Supaya kita sadar bahwa untuk urusan duduk dan berdiri yang sederhana ini pun, yang setiap saat kita lakukan ini pun kalau seandainya engkau tidak merestuiku ya Allah, aku tidak akan mampu berdiri dan duduk. Meskipun sekedar duduk dan berdiri. Dan itu pada semua, seandainya engkau tidak merestui, sedetik engkau tidak restui, mataku tidak akan melihat, telingaku tidak akan mendengar, jantungku tidak akan berdegup, nadiku tidak akan berdetak, dan begitulah seterusnya. Jadi kita ini kalau paham, ya, kalau punya ma'rifat tentang Allah, kita sampai pada titik la mu'athira fil wujud illallah. Berarti kita ini sepenuhnya bergantung. Ini air ini, kalau seandainya kita minum, kalau tidak ada restu darinya, air tidak akan menghilangkan dahaga kita. Ini oksigen yang ada banyak ini, kalau dia tidak izinkan, meskipun kita tarik ini, tidak ada yang bisa masuk dalam rongga paru-paru kita. Jadi kita menyadari sepenuhnya bahwa sebenarnya Tuhan itu mampu. Ketika engkau bermaksiat, Tuhan mampu untuk membuat seketika matamu buta. Ketika engkau hendak melakukan kejahatan, Tuhan mampu seketika membuatmu lumpuh. Ketika Tuhan mampu membuatmu lupa ingatan, Tuhan mampu bahkan untuk membuatmu mati seketika. Semua anggota tubuh kita tidak berfungsi, seketika Tuhan mampu kalau seandainya Dia berkehendak. Nah, itu harus kita sadarkan. Jadi ketika kita melakukan ini, kita menggerakkan tangan ini, kita menyadari bahwa ini dengan restumu ya Allah. Jadi kita sebagai wujud ini, kita menyadari bahwa wujud itu sepenuhnya bergantung padanya. La mu'athira fil wujud illallah. Dan kalau begitu kita akan takut bermaksiat. Maksiat ini, melihat sesuatu yang tidak benar sedikit ini, kapan saja Allah menghendaki buta mata kita. Tapi kalau seandainya kita melakukan berbagai macam maksiat dan mata kita masih melihat, itu karena rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Kita masih disayangi, kita masih dikasihi, kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan itu bukan 1 hari 2 hari, kita diberikan bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan kita diberi kesempatan.
Makanya di Al-Quran dikatakan alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum, belum tibakah saatnya bagi orang yang beriman untuk hati mereka tunduk kepada Tuhannya? Sampai kapan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan ini kita abaikan? Ya. Nah, jadi ma'rifah yang tinggi itu adalah ketika sampai pada titik la mu'athira fil wujud illallah. Tapi kalau kita masih ya ini. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita ini jatuh dalam syirik ya. Kadang-kadang tidak sadar. Ketika kita menganggap bahwa diri kita bisa berbuat sesuatu, itu syirik. Kalau kita bisa melakukan sesuatu dengan diri kita sendiri, itu syirik. Karena tauhid itu akan mengantar kita pada pemahaman bahwa tidak ada yang bisa berpengaruh secara independen kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbukti dalam logika dan filsafat, terbukti itu bisa dibuktikan kayak 2 tambah 2 4. Tentu bukan di sini tempatnya untuk kita bahas itu ya. Terlalu panjang kalau kita mau bahas itu. Tapi logika mengantar kita pada titik bahwa tidak ada yang bisa berpengaruh secara independen kecuali kausa prima itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara makna syukur itu adalah ketika seseorang sampai pada titik bahwa sebenarnya tidak ada sebab yang hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membuat sesuatu sampai kepada kita selain Dia. Sebab-sebab yang lain ini sebab-sebab yang bukan hakiki, dan semua sebab itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita dianggap bersyukur? Ketika kita sudah sampai bahwa la mu'athira fil wujud illallah. Jadi kita tidak melihat sebab-sebab lain, itu hanya sebab perantara saja, bukan sebab yang hakiki. Nah, karena sebagian manusia itu sebenarnya meskipun dia tidak menyembah berhala yang sifatnya itu arca atau patung ya, baik dari batu ataupun dari kayu dan lain sebagainya, tapi sebenarnya dia telah membuat arca-arca dalam dirinya, dalam benaknya. Ya, kapan itu? Ketika manusia menganggap bahwa dirinya bisa melakukan sesuatu. Saya bisa ini. Saya tok, tidak bergantung kepada Tuhan. Diri Anda menjadi berhala. Ya. Atau ketika dia melihat bahwa hukum-hukum alam ini, sebab-sebab alam ini bisa menciptakan sesuatu tanpa bergantung kepada Tuhan, Anda telah menjadikan alam semesta ini sebagai berhala. Kadang-kadang orang mengandalkan tokoh-tokoh tertentu atau orang kalau sudah ini yang anu pasti jadi. Kalau Anda menganggap sebab selain Allah itu sebagai sebab yang hakiki, Anda putuskan dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda telah memberhalakan manusia-manusia itu. Nah, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Jadi intinya seseorang itu dikatakan bersyukur ketika dia mampu memutus semua sebab dan dia sampai pada sebab hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak melihat sebab itu sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Semuanya bergantung kepada Allah. Meskipun Allah menciptakan perantara-perantara ya, sebab-sebab untuk kita bisa mendapatkan sesuatu, tapi kita sebagai hamba harus mampu melihatnya bahwa semua ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna wujudal alam minhu. Keberadaan alam ini darinya. Dan selain Allah tidak mempunyai keberadaan yang hakiki. Semua keberadaan mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak punya keberadaan kok bisa melakukan sesuatu. Ya, yang bisa melakukan sesuatu secara independen adalah keberadaan yang hakiki. Keberadaan yang bergantung dia tidak bisa berpengaruh secara independen. Tapi kata Imam Khomeini, apa daya? Mata-mata manusia ini banyak yang buta, telinga-telinga manusia banyak yang tuli, dan hati-hati manusia banyak yang tertutup, sehingga dia melihat yang bukan sebab sebagai sebab, yang bukan sebab hakiki sebagai sebab hakiki. Wahakadha. Dalam puisi-puisi irfani itu dikatakan di demihoham sabab surahkun, yang artinya abhath an ainin tathqubul asbab al-zahiriyah kaitara as-sabab al-hakiki. Aku ingin mencari sebuah mata yang mampu menembus ya, menerjang sebab-sebab zahir untuk melihat sebab yang hakiki. Ya, aku tidak ingin mataku tertipu. Aku anggap
dia penentunya, dia faktornya. Ndak, aku ingin mempunyai mata yang sedemikian tajamnya sehingga aku mampu menerobos ya faktor-faktor yang tidak hakiki untuk sampai kepada faktor yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ini kemudian bertanya kepada kita, ini kan buku ini kan adalah buku akhlak ya. Hadis-hadis beliau ini kebanyakan berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan akhlak dan etika. Beliau kemudian bertanya kepada kita, sampai kapan kamu akan seperti itu? Wahai manusia, sampai kapan kita akan seperti ini? Sampai kapan ya hati-hati kita ini akan mati seperti ini? Dan kemudian kita bergantung kepada alam ya, kepada dunia, kepada harta dunia, kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Sampai kapan kita akan bergantung kepada mereka dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ini mengatakan, inna hadhihi ta'alluqat wa tawajjuhat kufran li ni'ami dzatihil muqaddas. Ketahuilah bahwa ketika Anda bergantung ya atau melihat ya atau bertawajjuh ya, menganggap sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini secara langsung adalah kufur nikmat. Karena Anda melalaikan sang pemberi nikmat yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ini sang pemberi nikmat yang hakiki kita abaikan, tapi kita kemudian menghargai perantara-perantara nikmat. Pemberi nikmat yang sejati kita abaikan, tapi kita menghargai perantara-perantara nikmat ya, yang menyampaikan nikmat kepada kita. Dan karena itu memang bersyukur itu tidak mudah. Jadi bersyukur tidak mudah. Karena itu di Al-Quran dikatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang berterima kasih. Berarti apa? Berterima kasih tidak mudah. Kalau berterima kasih mudah, cukup dengan alhamdulillah, cukup dengan syukranillah, berarti semua ini bisa bersyukur. Banyak orang yang bersyukur kan? Tapi Al-Quran mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi mereka itu bersyukur, tapi sebenarnya tidak sedang bersyukur mereka itu, karena mereka tidak paham siapa sebab hakikinya, atau tidak menyadari siapa sang pemberi nikmat yang hakiki, sebab hakiki itu siapa. Nah, kemudian yang ini menjelaskan lebih jauh bahwa ma'rifah satu manusia dengan manusia yang lain itu berbeda-beda, dan ma'rifah itu bertingkat-tingkat. Nah, semakin tinggi tingkat ma'rifat, maka semakin berkualitas juga syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana ma'rifat hamba-hamba ini berbeda-beda ya, berkelas-kelas, berderajat-derajat, maka syukur mereka pun juga bertingkat-tingkat ya, berderajat-derajat juga. Dijelaskan, kalau seandainya nikmat-nikmat itu termasuk nikmat-nikmat yang zahiriyah, an-ni'am al-zahiriyah ya, nikmat-nikmat zahir ini seperti kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, ini kan an-ni'am al-zahiriyah ya, itu punya level syukur sendiri. Wa idza kanat min nau'il ulum wal ma'arif, kalau nikmat itu termasuk dari ilmu-ilmu dan ma'rifat-ma'rifat, syukurnya lain. Kalau seandainya nikmat itu min tajalliyatil asma, ketika seorang sampai pada manifestasi daripada asma Allah ya, ma'rifahnya semakin tinggi, maka syukurnya juga harus lebih tinggi lagi. Wa in kanat min qabilit tajalliyat az-zatiyah al-ahadiyah, kalau sampai seorang meningkat sedemikian sampai dia pada tajalliyat zatiyah ya, manifestasi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu syukurnya juga lain. Nanti akan sedikit disinggung. Intinya bahwa bersyukur bukan perkara yang mudah, dan karenanya tidak banyak hamba Allah yang bersyukur. Nah, kemudian ada pembahasan yang menarik ketika ada salah seorang ulama ya, dalam hal ini adalah Syekh Al-Arif Al-Khaji Al-Ansari, itu dia mengatakan bahwa syukur ini minal maqamat al-ammah ya, syukur itu termasuk makomnya awam. Tapi kemudian kata yang Humaini, Anda
jangan melihat keterangan beliau di awal, karena beliau berbicara tentang memang ada syukurnya awam ada, tapi beliau juga berbicara tentang syukurnya khawas. Ya, syukurnya khawas ini yang kemudian merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, Al-Khaja Al-Ansari berkata, ini perlu sedikit perhatian. Wa daraja ats-tsalitsah, ini tingkat yang ketiga daripada syukur yang agak tinggi, yaitu syukur yang ketiga ini alla yashhadal abdu illal mun'im. Hamba tidak melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat yang hakiki. Jadi dia sudah tidak melihat lagi sebab-sebab yang zahir ini. Jadi kalau kemudian Anda haus, kemudian ada yang beri Anda minum, ada yang beri air, Anda tidak melihat bahwa air ini yang menghilangkan dahaga Anda. Anda tidak melihat bahwa orang itu yang mengantar air ini kepada Anda. Anda sudah tidak melihat faktor-faktor yang perantara tadi ini. Syukur derajat yang ketiga ini, Anda senantiasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Anda tertuju melihat itu bukan dengan mata ini ya, tapi hati Anda tertuju, jiwa Anda tertuju kepada Dia, sang pemberi nikmat yang hakiki. Wa darajah ats-tsalitsah alla yashhadal 'abdu illal mun'im. Ya. Dijelaskan lebih jauh. Fa idza syahidal mun'ima ubudiyatan ista'zama minhun ni'mah. Dan dia melihat mun'im ini, yang hakiki ini, itu dengan berbagai macam sudut pandang. Kalau dia melihatnya dari sudut penghambaan ya kepada Allah, ista'zama minhun ni'mah, dia akan menganggap nikmat ini luar biasa besar. Ya, seorang yang menyadari bahwa dirinya hamba dan bukan apa-apa. Kalau kita menyadari bahwa diri kita hamba, kita ini hakikatnya kita ini ketiadaan. Kita ini ketiadaan murni yang kemudian diadakan oleh Allah. Bayangkan, kita berangkat dari ketiadaan kemudian diadakan oleh Allah. Berarti Anda akan melihat setiap pemberian Allah sesuatu yang luar biasa besar, karena mengeluarkan Anda dari ketiadaan. Ista'zama minhun ni'mah. Jadi kalau sudut pandangnya adalah sudut pandang penghambaan, dia melihat semua nikmat ini besar, tidak ada nikmat kecil baginya. Sementara kita ini kan masih kurang kan, kita minta ini minta itu, kita tidak sadar bahwa seluruh yang kita miliki adalah sesuatu yang bahkan luar biasa besar dan sangat berharga. Jadi derajat yang ketiga daripada syukur ini, ketika hamba itu melihat sang mun'im dari sisi penghambaan, dia akan menganggap nikmat ini sesuatu yang tiada taranya, besar tiada taranya, sangat agung. Wa idza syahidahu hubban, kalau dia melihat dari sudut cinta, sudut pandang cinta, istahla minu syiddah, jadi dia sudah tidak melihat lagi kesulitan. Jadi bahkan berbagai macam kesulitan hidup ini dia rasakan manis. Karena apa? Karena dia sudah melihat Tuhan dari sudut pandang cinta. Jadi yang sudah cinta, jatuh cinta, sudah tidak merasakan sakit. Kayak orang, contoh yang paling gampang ini ya, kalau orang yang sedang kasmaran itu wahata lapar, dia tidak ingat laparnya. Wahata haus, dia tidak ingat hausnya. Padahal itu baru urusan asmara. Bagaimana kalau dia memahami bahwa ini urusan ada dan tiada, saya mendapatkan keberadaan darinya. Kalau kita melihat yang memberi keberadaan dari sudut pandang cinta, kita tidak akan merasakan, bahkan kita akan merasakan sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang manis. Istahla minhu syiddah. Kemudian lagi, wa idza syahidahu tafridan, kalau dia memandangnya dari sudut pandang tauhid murni, ya, sehingga dia melihat sebenarnya yang ada itu hanya dia. Lam yashhad minhu ni'matan wala syiddah. Ya, dia sudah tidak melihat lagi nikmat dan kesulitan. Nikmat dan kesengsaraan sudah tidak lihat dia, karena dia tidak melihat dirinya, dia hanya melihat Tuhan. Jadi dia tidak merasakan untuk dirinya kenikmatan dan tidak merasakan untuk dirinya kesengsaraan ataupun kesakitan. Ini puncak tauhid. Tentu ini makom khawas ya, bukan makomnya kita ini. Nah, ala kulli hal, setidaknya kita
mengetahui bahwa ternyata untuk urusan syukur ini adalah bukan urusan yang sederhana, urusan yang mempunyai banyak detail, tapi setidaknya kita mengarahkan diri kita kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang kita ada sekarang ini. Nah, bagian berikutnya adalah bagian yang agak sederhana, yaitu tentang hadis-hadis syukur. Ya, hadis-hadis syukur di dalam kitab Al-Kafi ini kita baca saja supaya kita punya pemahaman bahwa betapa syukur itu adalah merupakan sebuah ibadah yang luar biasa. Bersyukur itu adalah ibadah yang luar biasa. Dikatakan dalam sebuah riwayat at-ta'imu dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, at-ta'imu syakir lahu minal ajri ka ajri shaimil muhtasib. Jadi orang yang tidak puasa, maksudnya orang yang tidak puasa tapi dia bersyukur. Tidak puasa, dia makan, dia minum, tapi dia bersyukur. Itu pahalanya sama seperti pahalanya orang puasa yang betul-betul menjaga puasanya. Jadi kita tidak puasa, ya, tapi kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, itu pahalanya sama dengan pahalanya orang yang puasa dan menjaga puasanya. Sedemikian luar biasa syukur itu. Wal mu'afa asyakir lahu minal ajri ka ajril mubtala sabir. Orang yang sehat tapi dia bersyukur atas kesehatannya, itu pahalanya sama dengan orang yang diuji dengan sakit dan dia bersabar. Sama pahalanya. Jadi luar biasa bersyukur itu. Orang yang sehat dan bersyukur, itu pahalanya sama dengan orang yang diuji dengan sakit dan dia bersabar atas sakit itu. Sama pahalanya. Nah, wal mu'ti asyakir lahu minal ajri ka ajril mahrum al-qani. Orang yang dia itu memberi, ya, berderma, dan dia bersyukur ketika dia bisa berderma, itu pahalanya sama dengan orang yang tidak punya tapi dia punya qanaah. Orang yang memberi dan dia bersyukur karena dia bisa memberi, itu pahalanya sama dengan orang yang tidak punya tapi dia qanaah. Artinya ini menunjukkan betapa luar biasanya syukur itu. Riwayat lain, salasun dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, salasun la yadurru ma'ahunna syai'un. Ada 3 hal yang ketika 3 hal itu dimiliki tidak ada bahaya yang bisa menimpa. Apa itu? Ad-du'a indal karb. Doa di saat bencana akan mengamankan manusia. Ini bukan mengamankan manusia dari bencananya loh, ya. Boleh jadi dia terkena bencana, boleh jadi dia mati, tapi dia akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a indal karb. Yang kedua, wal istighfar 'ala dzunub. Ya, istighfar atas dosa-dosa. Jadi dosa-dosa itu harusnya menghancurkan, tapi selama manusia masih meminta ampun atas dosanya, dia akan ada dalam keamanan. Dan yang ketiga adalah wasyukr indan ni'mah, dan syukur atas nikmat. Kapan nikmat itu akan menjadi bencana? Ketika nikmat tidak kita syukuri. Tapi ketika nikmat kita syukuri, selain nikmat itu akan itu menjadi nikmat, Allah akan menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Riwayat lain, ini luar biasa. Riwayat yang ketiga ini adalah bagaimana, nah ini sekaligus saya praktekkan, ya, karena kebetulan saya sudah mulai agak haus. Karena ceritanya masuk surga dengan minum air. Masuk surga dengan minum air. Dikatakan innar rajula minkum, riwayat dari Abu Basir dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ya. Innar rajula minkum, seseorang dari kalian, la yashrabu syurbah minal ma', ya. Minum air 1 tegukan begini. Fayujibullahu laha bihal jannah. Minum air, Allah akan mewajibkan surga untuknya. Bagaimana minum air bisa dapat surga? Keterangannya kayak gini. Tsumma qala innahu la ya'khudul ina. Dia mengambil bejana air, ya. Anggap ini bejana air, ya. Maksudnya tempat air minum. Fayadhuhu ala fi. Dia letakkan di mulutnya. Sebelum dia minum, dia fayusammi, dia berkata bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yashrab, kemudian dia minum. Fayunahihi, kemudian dia minum dalam jumlah yang banyak, tapi dia sementara dia masih ingin minum, dia jauhkan tempat minum ini dari mulutnya. Wa huwa yastahihi, sementara dia masih ingin minum, tapi dia
keinginan dia untuk minum ini, dia jeda dengan apa? Fayahmadullah. Dia ingin cepat-cepat bersyukur kepada Allah ya. Jadi saya ulang ya tadi ya. Jadi bagaimana masuk surga dengan minum air? Ketika seorang haus dan dia mengambil bejana air, dia apa namanya itu? Ya, katakanlah tempat air minum ya. Kemudian dia dekatkan pada mulutnya sebelum dia ini sudah kepingin ini, tapi dia masih ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia minum kan. Biasanya kan orang minum kan dalam jumlah yang banyak enggak. Sementara masih ingin minum, dia jauhkan dari mulutnya dan dia berkata alhamdulillah. Dia tidak izinkan dirinya lega sebelum mengucapkan alhamdulillah, ya. Tsumma ya'ud, kemudian dia kembali untuk minum. Masih belum puas, dia jauhkan dari mulutnya. Fayahmadullah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah untuk yang kedua kalinya. Tsumma ya'ud, ya, kemudian dia minum lagi. Sementara dia masih ingin, dia jauhkan untuk mengucapkan alhamdulillah yang ketiga. Fayujibullahu azza wa jalla biha lahul jannah. Cara minum yang seperti ini, Allah akan wajibkan untuknya surga. Dan bagaimana kalau seandainya kita setiap hari minum itu dengan cara seperti ini? Kita mengingat Allah, mendapat surga dengan minum air. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita betul-betul ingin minum. Dan begitu kita sudah ingin cepat-cepat menempelkan bejana air pada mulut kita, kita ingat bismillahirrahmanirrahim. Kita minum, sementara kita masih ingin melanjutkan, kita jawabkan sebentar, alhamdulillah. Baru kita dekatkan lagi, alhamdulillah. Minum lagi, alhamdulillah. Kalau sudah 3 kali kita lakukan, fayujibullahu azza wa jalla biha lahul jannah. Jadi bersyukur dengan minum air bisa mengantar kita ke surga. Naam. Dalam riwayat dikatakan sami'tu Aba Abdillah alaihissalam yaqul syukru kulli ni'matin wa in 'azumat an tahmadallahu azza wa jalla 'alaiha. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, mensyukuri setiap nikmat walaupun nikmat itu luar biasa besar, cukup dengan Anda katakan alhamdulillah. Ya, tapi alhamdulillah dengan ma'rifah. Alhamdulillah. Nah, syukrun nikmah riwayat lain ijtinabul maharim. Ya. Mensyukuri nikmat itu berarti di antara artinya adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tamamu syukr, dan sempurnanya syukur itu qaulur rajul alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan seorang berkata alhamdulillahirabbil alamin. Riwayat lain. Kharaja Abu Abdillah alaihissalam minal masjid. Ini cerita ini ya, bahwa suatu hari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam keluar dari masjid. Wa qad da'ad dabbatuh. Kemudian tunggangannya itu hilang. Kalau dulu kan zaman dulu mungkin naik keledai atau naik onta atau naik kuda ya. Pokoknya tunggangannya diparkir kan, diikat di pohon ya. Pohon yang dekat dengan masjid ya, mungkin agak jauh sedikit. Diikat di sana, kemudian baru masuk ke masjid. Ketika keluar, dilihat kok hilang. Ya, ada yang suka rupanya ya. Wa qad da'at dabbatu. Tunggangannya itu hilang. Faqala, kemudian Imam Ja'far ketika melihat tunggangannya hilang, dia berkata seperti ini, la in raddahallahu alayya la ashkurannallaha haqqa syukri. Dia ngomong di hadapan banyak orang, seandainya Allah mengembalikan tungganganku ini padaku, maka aku akan mensyukurinya dengan sebenar-benar syukur. Haqqa syukri. Qala, ya. Jadi ceritanya paham ya, Imam Ja'far masuk masjid, sebelumnya dia ikat tunggangannya, ketika keluar dilihat sudah hilang. Kemudian ketika hilang, dia berkata apa? La in raddahullahu alayya la ashkurannallaha haqqa syukri. Kalau seandainya Allah mengembalikan tungganganku yang hilang ini kepadaku, aku akan mensyukurinya dengan syukur yang sebenar-benar syukur. Qala fama labitha an utiya biha. Memang ucapannya ini ternyata mujarab. Tidak lama kemudian ada orang yang mengembalikan tunggangan Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Kemudian kan dia janjikan akan syukur dengan sebenar syukur. Kemudian jawabnya berkata alhamdulillah. Faqala lahu qail, ada orang bertanya, ju'iltu fidak, jiwaku menjadi tebusanmu. Alaisa qulta la ashkurannallaha haqqa syukri? Tidakkah engkau
berkata tadi, wahai imam, kamu akan mensyukuri Allah dengan sebenar-benar syukur kalau seandainya tunggangan dikembalikan. Kok kamu cuma mengucap alhamdulillah? Ada yang bertanya seperti itu. Faqala Abu Abdillah alaihissalam, rupanya dia tidak mendengar, ya. Dia belum melihat syukur yang sebenar-benar syukur itu dari Imam Ja'far. Kemudian Imam Ja'far berkata, tidakkah engkau mendengar tadi aku berkata alhamdulillah? Nah, alhamdulillah itu adalah la ashkurannallah haqqa syukri ini. Haqqa syukrillah itu alhamdulillah. Ya, dan dipahami dari hadis ini bahwa alhamdulillah itu diantara masadik asyukur yang paling utama. Tentu ini syukur bil lisan. Kemudian juga kita semua tahu di antara apa namanya itu istilahnya faedah atau pengaruh daripada buah daripada syukur itu adalah ziyadatun nikmah, bertambahnya nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kata Imam Ja'far, man u'tiya syukur u'tiya ziyadah. Barang siapa yang diberi anugerah untuk bersyukur, maka dia akan mendapatkan tambahan. Dan kemudian beliau membacakan ayat la in syakartum la azidannakum. Ya, ini memang sudah 1 jam tapi materi tinggal sedikit, jadi kita tambah kira-kira 5-7 menit ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad Wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Nah, kalau kita ingat tadi di hadis tentang syukur ini kan istri Nabi yang bernama Aisyah itu dia bertanya, lima tud'ibu nafsak, kenapa engkau melelahkan dirimu? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, ini kemudian dalam ulasannya dikatakan bahwa boleh jadi Aisyah itu menganggap bahwa rahasia ibadah itu tersimpul hanya dalam takut dari azab atau dalam dihapusnya dosa-dosa. Dan tentu ibadah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi tidak bisa disamakan dengan ibadah pada umumnya umat manusia. Karena ibadahnya Rasul itu bukan seperti ibadahnya para Buddha, ya, ibadah yang takut dari api neraka. Atau ibadahnya Rasul bukan ibadahnya para pedagang yang hanya mengharap surga, tapi Rasul punya kualitas ibadah yang jauh lebih tinggi daripada itu, yaitu ibadatul ahrar, ibadahnya orang-orang yang merdeka, ibadahnya orang-orang yang sebenarnya dia tidak melihat surga, dia tidak melihat neraka, dia melihat bahwa Allah ini adalah zat yang memang layak untuk diabdi, layak untuk disembah, layak untuk kita berikan padanya segala-galanya. Jadi bukan urusan apakah dia mengampuni atau dia tidak mengampuni, tidak. Ini urusannya bahwa zat Allah ini adalah zat yang layak untuk disembah. Jadi Rasul sudah lewat daripada takut neraka ataupun ingin surga. Beliau sudah sampai pada ibadahnya orang-orang yang ahrar. Jadi Rasul itu tidak pernah bisa berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kemudian Rasul memberikan jawaban kepada Aisyah, ala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, karena apa? Karena memang kita ini tenggelam dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir adalah karena kan dalam hadis tadi itu kan ada ayat ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ada beberapa riwayat yang akan kita baca. Riwayat dari Abu Ja'far dari Abi Abdullah, ya, Al-Imam Rasul alaihissalam, dan dari juga Abu Ja'far, keduanya berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi idza shalla qama ala asabi rijlai. Ketika dia salat, ya, ini adalah salat mustahab beliau salat di ujung-ujung, berdiri di ujung-ujung kedua jarinya, hatta tawarramat, sampai bengkak kedua kakinya. Dan ketika Rasul ibadahnya seperti itu, ya, di malam hari, fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala Taha, ya, yang artinya ya Muhammad ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Riwayat lain dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam dalam hadis yang panjang, wa amma Taha, adapun Taha, apa Taha itu? Fasmun min asma'in Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Itu sebuah nama dari nama-nama Rasul yang artinya apa? Imam Ja'far mengatakan apa artinya Toha itu? Toha itu artinya ya talibal haq al-hadi ilaihi. To-nya itu talibal haq, haknya itu al-hadi ilaihi. Wahai pencari kebenaran atau pencari Tuhan, al-hadi ilaihi, yang kemudian ya menunjukkan orang kepada Tuhan atau kepada kebenaran. Nah, diberi catatan di sini bahwa ibadah Rasul yang seperti itu boleh jadi itu adalah hukum-hukum yang khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kan kita tidak pernah diwajibkan untuk sholat di atas ujung jari ya, tapi Rasul dalam sholat-sholat mustahabnya mempunyai hukum khusus yang seperti itu. Ini khusus untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Kemudian juga tentang huruf-huruf yang muqatta'ah ya, seperti Toha, seperti Yasin, seperti Alif Lam Mim ya. Itu para ulama sebagian besar menyimpulkan bahwa itu adalah huruf-huruf yang hanya Allah mengetahuinya, atau itu rahasia Allah dengan hamba-hamba terpilihnya, bukan dengan setiap manusia. Nah, ya, kita akan sampai pada sesuatu yang penting di akhir, adalah ucapan Al-Arif Al-Kamil Asy-Syah Abadi. Diceritakan bahwa Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini penting, ini bagian terakhir, ini sudah bagian akhir ini. Rasul itu ketika dia mengajak umat manusia kepada risalah yang dia bawa dari Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata Rasul menghadapi penentangan. Dia melihat bahwa yang ikut dengannya sedikit di awal-awal dakwah ya. Itu dia melihat bahwa semuanya menolak, semuanya menentang, semuanya menolak. Jadi ketika Rasul sudah berdakwah seperti itu dan sambutan tidak seperti yang diharapkan, beliau kemudian bersedih. Dan ketika dia bersedih, dia tidak menyalahkan orang yang diajaknya, tapi dia menyalahkan dirinya. Jangan-jangan aku yang kurang bersungguh-sungguh dalam berdakwah ini, jangan-jangan caraku yang kurang sempurna. Artinya Rasul tidak menyalahkan orang yang menolak, tapi dia menyalahkan dirinya. Sehingga dia apa? Dia ketika ingin dakwahnya diterima, dia semakin meningkatkan ibadahnya dan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dia habiskan malam itu untuk beribadah, untuk minta kepada Allah, ya Allah, beri aku lisan yang kalau aku sampaikan sesuatu pada mereka, mereka akan menerima ucapanku. Ya. Itu diantara arti Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, itu latar belakangnya adalah cerita ini. Nah, ketika Allah SWT melihat bahwa Rasul ini ternyata menghabiskan seluruh malam untuk ibadah dalam rangka supaya apa yang dia sampaikan ini diterima oleh orang-orang yang menolak itu, kemudian Rasul berkata, kemudian Allah menurunkan ayat Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya Muhammad, engkau itu suci, toknya itu tohir, diantara artinya wahai, dan engkau memberi petunjuk dan tidak ada kekurangan dalam dakwahmu. Engkau telah sempurna berdakwah, engkau telah maksimal dalam berdakwah, luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi ketahuilah wahai Muhammad, kekurangan itu bukan pada dirimu, tapi pada dasar mereka. Mereka telah mendapatkan yang terbaik darimu. Engkau telah menyampaikan dengan cara yang paling luar biasa, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Engkau telah berdakwah dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, dengan penuh kelemah lembutan, dengan etika yang sangat tinggi. Engkau menghormati mereka, engkau menghargai mereka, engkau bersabar dengan mereka, engkau tabah dan tekun dalam mendakwai mereka dengan cara-cara yang penuh kelembutan. Memang dasar mereka yang memang tidak layak. Jadi kesalahan bukan padamu, tapi kesalahan pada mereka yang menolak sesuatu yang indah darimu. Ya, ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Anda sampaikan. Ketika engkau sudah menyampaikan, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan wahai Muhammad. Kemudian juga ayat lain berkata, innaka la tahdi man ahbab. Engkau tidak bisa memberi petunjuk siapapun yang engkau inginkan. Kalau ditanya kepada Rasul, ya Rasul, kira-kira engkau ingin siapa yang dapat petunjukmu? Rasul mengatakan, aku ingin semua umat manusia, semua hamba Allah ini mau menerima petunjuk. Tapi apa daya, aku sudah maksimal berdakwah, tapi hanya sebagian yang mau ikut padaku.
Nah kemudian Al-Arif Al-Kamil Asy-Syah Abadi ini, gurunya Imam Humaini ini kemudian berkata bahwa harusnya para pendakwah itu meniru Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum mereka berdakwah, mereka melakukan riyadhah, mendekatkan diri kepada Allah, menuluskan niat, ya, dan minta petunjuk dari Allah agar Allah membantu mereka, ya, agar apa yang mereka ucapkan ini sampai di hati-hati umat manusia. Tapi ketika itu pun sudah terjadi, ternyata juga dakwah ini adalah dua sisi. Pendakwah harus baik, tapi juga penerimaan bergantung kepada yang mendengar. Meskipun dakwah sudah sempurna seperti dakwah Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang hati-hati mereka keras, memang mereka mau menolak kebenaran, ya mereka bisa saja menolak kebenaran. Allah sudah berkata, Inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura. Jalan telah aku tunjukkan pada umat manusia melalui para nabiku, para rasulku, dan utamanya adalah Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang aku ciptakan manusia, mereka bisa menerima kebenaran dan mereka bisa menolak terang-terangan kebenaran. Imma syakiran wa imma kafura. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang min ibadiyah syakur wa min ibadillah asyakirin lillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, meskipun agak panjang ya pertemuan kedua ini, tapi kita sudah menuntaskan hadis yang ke-21 yang bertemakan asyukur. Tsumma afa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.